Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAI, bertemu lagi bersama saya Siti Embi Salmani di podcast Ngupat, ngobrolkeun anu manfaat. Tentunya saat ini kita akan ngobrolin hal-hal yang bermanfaat, menceritakan hal-hal inspiratif, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita semuanya Bapak Dr. Haji Hasbiallah MAG, salah seorang dosen PAI di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan menemani kita bersama-sama mengobrol hal-hal yang bermanfaat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, mungkin di sini juga banyak teman-teman PAI yang sudah lama tidak bertemu dengan Bapak Hasbi. Mungkin ingin bertegur sapa dulu Pak kepada teman-teman mahasiswa. Ya. Halo, selamat siang, Ya. sahabat PAI. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dimanapun teman-teman berada. Sebab kesehatan ini adalah nikmat yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat ini senantiasa bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Insyaallah, subhanallah. Oke, Sobat PAI, selama 2 tahun lebih mungkin ya kita berada di situasi pandemi, tetapi status kita sebagai mahasiswa itu tidak berhenti gitu Pak. Betul, Kita betul. sebagai mahasiswa terus berlanjut, lalu para dosen dan kegiatan-kegiatan di kampus juga sebetulnya selalu berjalan dengan baik gitu ya Pak. Iya. Nah, tetapi berbagai rintangan, banyak sekali struggle-nya yang dihadapi oleh para mahasiswa sebagai pelajar, lalu para dosen dan juga tenaga pendidik yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan dan selalu ingin semangat bahwa mahasiswa itu tetap harus menjadi mahasiswa yang berkualitas apapun keadaan pembelajarannya gitu. Betul, harus ya. Apapun kondisi yang dihadapinya, kepahitan, rintangan, manusia harus struggle, ya, harus kuat untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Iya, selain kita mendukung pemerintah dan juga yang lainnya untuk segera menuntaskan pandemi ini, kita juga harus berjuang untuk diri sendiri yang nantinya juga kita akan bermanfaat ilmu kita untuk agama, untuk negara. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi mahasiswa yang berkualitas itu, Pak. Iya, betul. Ya, menurut Bapak seperti apa mahasiswa yang berkualitas? Ya, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin semacam trik ya, Ya. Mimbi ya, terkait menjadi mahasiswa yang berkualitas di saat COVID yang melanda kita hampir 2 tahun ini. Yang pertama, trik pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah mengenal diri sendiri. Arti mengenal diri sendiri artinya mengenali potensi yang dimilikinya, mengenali kelemahan yang dimilikinya juga. Sebab manusia kita sadari atau tidak kita sadari itu terdiri dari 2 potensi ya. Bisa potensi baik, ada potensi buruk. Ada kelebihan, ada kekurangan. Sebab manusia tidak akan pernah ada kesempurnaan. Kesempurnaan manusia itu adalah memperbaiki hal-hal yang memang belum dimilikinya atau memperbaiki setiap kekurangannya. Sebab setiap sholat kita selalu bermunajat di doa duduk antara 2 sujud. Allahumma jburni, Allahumma gfirli warhamni warfa'ni wajburni. Nah, tambahlah kekuranganku. Di sanalah kita harus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan yang kita miliki agar kita terus menjadi orang-orang yang berkualitas, mahasiswa berkualitas tentunya. Wah, itu salah satu tips dan trik cara kita untuk bertahan di struggle kita di melawan pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Nah, selain itu selain kita aktif atau kita menyelesaikan pendidikan secara akademik, kita juga baiknya tidak melupakan hal-hal lain yang membuat kita menjadi lebih dewasa gitu ya Pak. Apa saja sih Pak selain dari fokus kita kepada pendidikan akademik yang baiknya dilakukan oleh para mahasiswa biar lebih berkualitas? Ya, yang pertama sekali kan tadi kita harus kenal ya potensi diri kita. Kita tuh minatnya di mana, kemudian kita akan melakukan sesuai dengan minatnya.
ditelusuri minat kita. Nah, teman-teman di PAI ini kan setidaknya kita sudah mengenal potensi kita. Oh, minat kita menjadi seorang guru PAI. Saya harus bagaimana, apa harus saya siapkan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya intens di dalamnya tentunya. Nah, ini adalah sebagai sosok guru PAI yang profesional, itu yang harus kita siapkan. Dari sisi konten, pengetahuan apa yang harus kita pelajari, kemudian dari sisi metodologi apa yang harus kita latih untuk terus kita bisa menjadi sarjana PAI yang betul-betul akan menjadi guru-guru PAI yang profesionalitas. Itu artinya dia mengenali potensi dirinya. Nah, tidak cukup dia mengenali kemampuan dirinya saja, tapi juga dia harus mengenali kekurangan dirinya, sebab kekurangan diri ini juga sesuatu yang harus diupayakan untuk menjadi sesuatu yang dia kurangi, ya, atau dia tambal kekurangan itu untuk bisa menjadi manusia yang betul-betul manusia sesuai dengan harapan dirinya, harapan keluarganya, harapan masyarakatnya tentunya. Nah, karena itulah sudah mengenal potensi itulah maka dia harus terus fokus mengejar cita-citanya, mengejar mimpinya, menjadi guru-guru hebat tentunya. Karena disinilah di PAI ini insya Allah akan mencetak banyak guru-guru hebat yang bisa merubah dunia. Itu harapan kita. Betul, Pak. Nah, mahasiswa PAI ini kan fokusnya kita tentu tujuannya untuk menjadi guru-guru PAI ya, yang berkualitas. Tapi banyak juga yang setelah lulusnya itu kadang melenceng kemana-mana. Walaupun pada dasarnya apabila kepada hal-hal yang positif yang baik sebetulnya tidak terlalu bermasalah gitu ya Pak. Tapi kita kembali lagi fokus pada tujuan kita bahwa mahasiswa pendidikan agama Islam itu kita bertujuan untuk menjadi guru-guru atau pendidik guru-guru PAI yang berkualitas sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang berakhlak. Nah, selain dari kita bertahan di hal-hal lain, tentunya yang paling penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah lulus gitu ya Pak. Lulus jadi lulusan sarjana PAI itu dengan baik. Tentunya kita harus menuju tujuan tersebut melalui sistem-sistem yang telah disusun oleh jurusan dan kampus. Salah satunya. Ya, tentunya mahasiswa PAI kan berharap dia kuliah di sini ya sesuai dengan harapannya ya, dia bisa menjadi sarjana tepat waktu ya. Sebab ketika dia sudah ingin menjadi sarjana tepat waktu, kadang-kadang tantangan, godaan itu luar biasa, apalagi di semester-semester akhir ini, semester 7, semester 8 banyak godaan. Banyak bujukan, rayuan dari teman, dari sahabat, dari masyarakat, dari tetangga yang kadang-kadang membuat mahasiswa itu terlena, tidak menyadari waktu, akhirnya sudah semester 14, semester 15 DO gitu ya. Nah, ini kan yang memang dia tidak mengenali dirinya, dia tidak mengenali potensi dirinya, padahal dia punya waktu di kuliah itu hanya 4 tahun ya. Dia hanya waktu 4 tahun, bahkan kalaupun diberikan waktu panjang ya hanya tambah 3 tahun ya, sekitar 7 tahun. Ya, ini 14 semester. Nah, kita berharap di teman-teman PAI yang belum selesai sudah di semester 8 ke atas ya. Ini ingat diri, ingat waktu, karena memang waktu terus berjalan. Sedangkan teman-teman juga harus segera menyelesaikan studinya, sebab di sana di keluarga ya, sangat berharap mahasiswa-mahasiswa PAI segera menyadari bahwa waktu sudah habis itu, dan untuk segera dia menyelesaikan studinya. Saya berharap teman-teman yang di semester 7, semester 8 yang hari ini masuk kuliah semester 8 sudah masuk ujian proposal, kemudian mendapatkan SK dan melakukan proses bimbingan. Sehingga target tahun ini yang 2018 ya, angkatannya Temimbi ya tentunya. Target pokoknya tahun ini menjadi sarjana, itu harus teman seangkatan harus kompak ya. Insya Allah di bulan Februari ini akan ada sidang yang memang untuk tahun 2018, masih di 2018 belum ada yang daftar sidang ya, karena memang belum menyelesaikan skripsinya. Nah, ini teman-teman yang sudah lewat ya, 2016, angkatan 2017 yang belum selesai segera selesaikan, mumpung masih ada waktu. Jangan berlama-lama.
ayo segera. Nah itu mungkin tantangannya. Iya betul. Apalagi kemarin kan keselang COVID itu Pak, ada yang jualan dulu, cari uang dulu apa-apa, tapi kita harus ingat kembali gitu, walaupun teman-teman gak apa-apa kok, yang penting misalnya ada hal yang dilakukan dulu lebih, tapi saya yakin di hati kecil teman-teman itu kalau misalnya lulus tepat waktu itu lebih membanggakan dan lebih senang kemana-mana, ke keluarga, ke siapapun gitu ya Pak, daripada kita mempertahankan argumen sendiri untuk gak apa-apa, lulusnya nanti aja, yang penting misalnya udah punya uang banyak dulu atau apa. Tetap yang namanya mahasiswa berkualitas itu, yuk kita selesaikan dulu perkuliahan kita, tugas kita, supaya kita bisa lebih bisa lebih banyak membantu orang-orang ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ya betul sekali ya Saudara Mimi, kita harus betul-betul ingat waktu hari ini. Kuliah tepat waktu itu adalah jihad ya. Jadi teman-teman, jihad itu bukan sekedar berperang ya, tapi jihad itu menyelesaikan masa studi yang dimilikinya tepat waktu. Dan itu bukan menjadi kebanggaan buat diri teman-teman saja, tapi juga kebanggaan orang tua. Orang tua sangat bangga anaknya sudah menjadi sarjana yang sesuai dengan harapannya ya. Meskipun setelah sarjana ada apa semacam mental ya, harus sarjana pengangguran, tidak masalah. Insya Allah lulusan PAI tidak ada yang sarjana pengangguran, semuanya sudah dibutuhkan ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada mengajar baik di sekolah maupun di madrasah ya, dan ya tinggal dikembangkan lah. Jadi mahasiswa yang berkualitas diantaranya adalah yang memang yang kuliah tepat waktu menyelesaikannya. Saya berharap begitu ya. Sebab salah satu indikator ketercapaian jurusan juga mahasiswanya tepat waktu, tidak ada yang di DO ya. Semakin banyak di DO, kualitasnya semakin berkurang ya. Nah itu tadi salah satu tips dan triknya. Tapi pasti akan lebih banyak nih Pak, apalagi Pak yang bisa dibagi ke teman-teman. Ya, selain mengenal potensi, kelebihan dan kelemahan yang kita miliki ya, penting juga kita punya semacam tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan selama 1 semester, 1 tahun, atau langkah-langkah strategi mungkin ya, langkah-langkah strategi. Biasanya teman-teman kalau udah di semester 1, semester 2 biasanya memang dia baru istilahnya baru menjajaki ya, dia baru menjadi mahasiswa perdana lah ya, baru mengenal sosok kampus, mungkin baru baru mengenal kondisi kampus, kondisi pembelajaran, kondisi dosen, kondisi mata kuliah. Nah itu nggak masalah di semester 1, semester 2. Nah di semester 3, semester 4 teman-teman juga harus sudah mulai aktif di organisasi, sebab yang namanya belajar di perguruan tinggi itu tidak sekedar kita dapat ilmu, tetapi juga kita harus dapat banyak pengalaman, banyak keterampilan-keterampilan yang harus kita asah, yang harus kita siapkan untuk modal kita untuk bisa terjun di masyarakat. Sebab ternyata untuk bisa atau berhasil di kehidupan masyarakat tidak cukup pengetahuan kita miliki, tetapi adalah skill ya. Kemudian juga bagaimana komunikasi kepada masyarakat itu juga harus sudah kita siapkan. Nah di semester 3, semester 4 teman-teman harus selain kuliah yang harus diikuti, juga harus mengikuti berbagai macam organisasi. Nah semester 5, 6 ya, 5, 6 nah teman-teman sudah harus mulai masuk terjun di masyarakat melalui pengabdian. Nah itu semester 5, semester 6 ya. Nah di semester 5, semester 6 itu sudah mulai terjun di masyarakat, sudah mulai beradaptasi dan berkomunikasi. Nanti udah semester 7, semester 8 pembelajaran selama 1 tahun itu sudah dicukupkan mungkin ya. Semester 7, semester 8 dia sudah kembali fokus untuk bisa mencari, meneliti hal-hal apa yang perlu diangkat dalam laporan akhirnya atau dalam skripsinya. Saya pikir itu ya. Jadi semester 7, 8 dia sudah fokus di situ, kemudian dia bisa kuliah tepat waktu. Jadi semua harus dirancang, mungkin bisa merancang seperti itu bisa, atau teman-teman punya cara lain silakan. Tetapi jangan sampai udah semester 7, semester 8 kita tidak punya gambaran ya, akhirnya waktu begitu berlalu, kebingungan apa yang harus kita lakukan. Akhirnya ya berlarut-larut, ya akhirnya waktu terus berlalu, akhirnya kuliah tidak tepat waktu. Jadi saya pikir itu ya, semester 1, 2 oke, kuliah fokus kuliah, semester 3, 4 dia sudah harus berorganisasi, semester 5, 6 dia sudah harus bisa terjun di masyarakat. Bagi yang mungkin yang laki-laki bisa terjun di masjid ya,
yang perempuan mahasiswinya bisa ngaji pengajian di Majelis Talim ibu-ibu untuk bisa terjun, dan semester 7 semester 8 dia sudah harus fokus lagi untuk menyusun skripsinya. Saya pikir itu harus punya step by stepnya ya, kapan kita harus selesai di studi kita. Saya pikir itu mungkin. Iya, betul. Nah, ini jadi apa ya? Salah satu semangat contekan dan teman-teman mungkin nih mahasiswa-mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang sekarang nonton juga. Iya. Ya, ini jadi salah satu tips and trick yang sangat manjur nih, bisa teman-teman ngikutin ini atau nanti bisa buat lagi salah satunya dari yang tadi Bapak sarankan gitu ya, Pak. Betul. Nah ini menyapa juga nih, sekarang sedang mulai pendaftaran mahasiswa baru ya. Mudah-mudahan mahasiswa baru menyaksikan acara kita ini ya, dan mudah-mudahan setelah menjadi mahasiswa masuk ke UIN sedang menuju di Bandung dan di Prodi PAI ya, selamat bergabung nanti di Prodi PAI. Selamat berjuang untuk mengikuti seleksi ujian ya. Ini ada banyak cara seleksi masuk perguruan tinggi. Banyak ya, jalurnya Pak? Banyak. Insya Allah teman-teman yang berminat di PAI, insya Allah mudah-mudahan bisa diterima dan bisa menjadi bagian keluarga besar di PAI ya. Semoga rezekinya, karena saingannya juga lumayan ya Pak, sangat-sangat. Karena kita punya banyak saingan tentu aja ya, dari lulusan SLTA kita. Iya. Saya pikir itu ya mungkin ya Mimbi ya. Terakhir mungkin di semester 3-4 itu kan tadi kita sudah mulai belajar berorganisasi. Nah di organisasi itu artinya kita belajar kita berkomunikasi dengan masyarakat, kita juga belajar berorganisasi dengan sesama mahasiswa ya. Kemudian kita gali potensi kita menjadi apa ya, terkait dengan KPAI-an. Saya pikir sudah mulai disiapkan di situ juga. Saya pikir itu ya. Iya. Nah, mungkin betul. Oke. Nah, teman-teman, itulah sedikit ya tips and trick, walaupun sangat bermanfaat sekali Bapak, Masya Allah. Bahkan saya juga dulu sempat sih menyusun strategi-strategi seperti itu, walaupun pada kenyataannya kadang kita banyak juga urusan yang lain, tapi itulah tantangannya teman-teman menjadi mahasiswa itu, proses pendewasaannya di sana. Nah, jadi mahasiswa berkualitas itu tentu kita yang pertama harus menyelesaikan studi, harus apa ya, husnul khotimah gitu ya Pak. Kita jadi mahasiswa itu harus husnul khotimah. Nah, selama 4 tahun tadi sudah diberikan langkah-langkah strategisnya oleh Bapak. Nah, bisa kita tiru. Walaupun nanti kalau misalnya saya keburu semester akhir, tidak apa-apa, tentu ilmu ini akan terus kita gunakan, di kehidupan selanjutnya. Selain menjadi mahasiswa, karena yang paling penting juga nanti adalah outputnya ya Pak. Betul. Setelah kita menjadi mahasiswa itu akan seperti apa mengorganisir sesuatu. Iya betul, apalagi sekarang di zaman COVID ya, kuliah kita juga banyak dengan online, jadi memang penggalian potensi diri di rumah masing-masing itu sangat diperlukan, apalagi sekarang memang masih COVID dan semester ini juga masih tatap muka terbatas. Jadi teman-teman yang tidak kuliah secara offline di kampus UIN ini bisa pengembangan diri di masyarakat setempat, bisa ngikut sambil mengabdi bersama dengan masyarakat setempat untuk belajar, karena memang hakikat belajar itu tidak harus di satu lembaga ya, tetapi juga bisa belajar di banyak tempat. Nah, tetapi tetap perkuliahan-kuliahan secara online juga harus diikuti, karena itu modal dasar pengetahuan yang bisa kita terima dari dosen yang kita sudah profesional ini, insya Allah ya. Di kita ini punya dosen-dosen yang sudah profesional, insya Allah. Mungkin itu ya teman-teman sahabat PAI, sebagai kata penutup dari saya, yang pertama adalah wajib mengenal potensi kita masing-masing, karena di sanalah kita akan bisa mengenal Tuhan kita. Man arofa nafsahu arofa robbahu ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, ya kenal Tuhan. Man arofa robbahu arofa nafsahu, dikenal Tuhannya, kenal dirinya. Jadi memang potensi mengenal diri ya, mengenal diri kita, potensi yang kita miliki ini adalah menjadi modal dasar kesuksesan kita. Dan insya Allah
Jika terus kita gali potensi-potensi kita, kemudian kita tambal kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita, insya Allah kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Dimanapun kita berada, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang anfa'um linnas. Itu harapan kita lulusan PAI. Orang yang sangat memberikan manfaat buat banyak orang. Insya Allah, amin. Oke, baik. Ya, itulah gimana sih caranya kita harus menjadi mahasiswa yang berkualitas. Dan selain pertama kita harus mengenali potensi diri, dan itu adalah tepatnya di arena pendidikan di perkuliahan seperti ini, mengasah soft skill sehingga setelah lulus dari kampus ini kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Maka disitulah kita akan merasa bahwa kita sebagai mahasiswa yang berkualitas, dan nanti yang lebih penting kita akan menularkan semangat-semangat ini sehingga akan melahirkan banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.